Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengan Kaju Bata. Shalom. Perkenalkan, nama saya Paulus Aan. Saya adalah guru di SD Plus Gembala Baik Pontianak dan saya dari Paroki Keluarga Kudus Kota Baru. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Segera sesudah itu Yesus meminta murid-muridnya naik ke dalam perahu dan pergi mendahului dia ke seberang danau. Sementara dia sendiri menyuruh orang banyak itu pulang. Sesudah menyuruh orang banyak itu pulang, Yesus mendaki sebuah gunung seorang diri untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sementara itu perahu sudah sangat jauh meninggalkan pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Waktu dini hari Yesus datang mendapatkan mereka sambil berjalan di atas air danau itu. Ketika mereka melihatnya berjalan di atas air, sangat ketakutanlah mereka, karena mereka mengira bahwa ia hantu. Maka mereka pun berteriak ketakutan. Tetapi dengan segera Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu dan jangan takut. Ini aku." Maka Petrus menjawab, "Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau, perintahkanlah aku datang kepadamu sambil berjalan di atas air." Yesus berkata kepadanya, "Datanglah." Dan Petrus pun keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air menuju Yesus. Tetapi karena angin sangat keras, maka ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu ia pun berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangan dan memegangnya sambil berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika mereka masuk ke dalam perahu, angin pun reda. Semua orang yang ada di dalam perahu itu bersujud di hadapan Yesus dan berkata, "Sungguh Engkaulah Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa sekali perikop Injil hari ini yang kita dengar, bahwa peristiwa-peristiwa keselamatan dan mukjizat yang dilakukan Yesus. Bahkan sebelumnya Yesus bersama murid-muridnya telah melakukan mukjizat yang cukup terkenal, yaitu memberi makan 5.000 orang menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah peristiwa itu Yesus meminta murid-muridnya untuk menyeberang danau Galilea, sering juga dikenal dengan danau Tiberias dan danau Genesaret. Sementara Yesus sendiri, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa di sana. Nah, itu tertulis pada ayat 23. Kemudian murid-muridnya pergi menyeberang danau tersebut. Dalam tengah perjalanan mereka, dalam pelayanan mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan dan dihantam oleh angin keras, yaitu angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang datang secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda khusus. Jadi ketika mereka diserang, mereka merasa ketakutan, merasa kesulitan pada saat itu. Dan di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus datang dengan berjalan di atas air untuk menyelamatkan murid-muridnya.
Murid-murid Yesus sama seperti kita manusia yang dalam kesulitan, dalam ketakutan, dan dalam pergumulan. Dan Yesus datang menjadi penolong bagi mereka dan penolong bagi kita. Dalam kehidupan ini kita juga sering dihadapkan dengan angin sakal kehidupan kita masing-masing. Cobaan-cobaan, kesulitan yang membuat kita takut, yang membuat kehidupan kita hampir tenggelam. Entah itu rumah tangga kita berantakan, entah itu pendidikan kita tidak selesai, bahkan angin sakal yang terjadi baru-baru ini dalam kehidupan kita, yaitu kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang bisa saja menenggelamkan kita dan menyulitkan kehidupan kita. Mungkin gara-gara pandemi, usaha kita hancur, kita dipecat dari pekerjaan, dan bahkan yang paling parah, bisa saja kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayang karena COVID-19. Namun saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita yakin dan percaya bahwa Yesus akan datang menjadi penolong bagi hidup kita, menjadi penyelamat bagi hidup kita. Karena Yesus adalah penolong sejati. Penolong sejati yang seperti apa? Penolong sejati yang tahu persis persoalan hidup kita. Bahkan dikatakan dalam Injil tadi bahwa Yesus sedang tidak bersama murid-muridnya. Yesus pergi berdoa menyendiri. Yesus berpisah dengan murid-muridnya, sementara muridnya pergi menyeberang danau tadi. Tetapi ketika murid-muridnya mengalami ketakutan, ketika murid-muridnya mengalami kesulitan, Yesus datang untuk menyelamatkan murid-muridnya. Artinya bahwa walaupun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, Yesus tahu persis persoalan yang dihadapi murid-muridnya. Yesus juga tahu persis persoalan, pergumulan, kesulitan yang kita alami. Untuk itu kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus akan datang menolong dan menyelamatkan kita. Yesus juga sebagai penolong yang berada di atas setiap persoalan hidup kita. Kita tahu bahwa yang menyebabkan murid-muridnya takut adalah salah satunya adalah gelombang-gelombang tadi. Tetapi kita melihat, kita dengar dalam bacaan Injil, Yesus berjalan di atas air untuk menyelamatkan mereka. Yesus berjalan di atas gelombang-gelombang itu. Itu adalah suatu tindakan bukan hanya kebetulan saja, tetapi memiliki makna simbolis. Artinya bahwa Yesus berjalan di atas air menunjukkan bahwa Yesus berada di atas persoalan hidup kita. Yesus berjalan di atas air menunjukkan bahwa Yesus berada di atas setiap pergumulan hidup kita. Untuk itu, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan, serahkanlah semuanya kepada Yesus. Karena setiap persoalan pergumulan ada di bawah telapak kaki Yesus. Kuncinya yaitu percaya dan yakin. Jangan seperti yang dilakukan Petrus. Karena dia tidak yakin, karena dia tidak percaya kepada Yesus, akhirnya dia tenggelam. Dan pada saat itu juga Yesus menegur dia. Untuk itu, ketika kita mendapatkan persoalan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan kepada Yesus sebagai penolong sejati dalam hidup kita. Karena dengan begitu kita yakin dan percaya bahwa Yesus akan menghentikan angin sakal dalam kehidupan kita masing-masing, menghentikan setiap pergumulan dalam hidup kita.
Semoga Tuhan memberkati kita semuanya sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Saya Paulus Aan.